Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai hukum acara pengadilan tata usaha negara. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai yang pertama pengertian dari pengadilan tata usaha negara dan hukum acara pengadilan tata usaha negara. Kemudian kita akan mempelajari mengenai dasar hukum dari pengadilan tata usaha negara. Kemudian kita akan mempelajari latar belakang kenapa adanya pengadilan tata usaha negara, dan terakhir kita akan mempelajari urgensi dari pengadilan tata usaha negara. Oke teman-teman semua, tanpa berlama-lama lagi, silahkan simak video ini dari awal hingga akhir sehingga bisa memperkaya keilmuan teman-teman semua. Baiklah, pertama-tama kita akan mempelajari mengenai pengertian pengadilan tata usaha negara. Nah, teman-teman semua, sebelum kita mempelajari mengenai pengadilan tata usaha negara, kita perlu ketahui terlebih dahulu bahwasanya ada yang namanya sistem peradilan di Indonesia, di mana puncak kekuasaan peradilan atau sistem keadilan itu di Indonesia sendiri bermuara pada dua keadilan atau dua mahkamah besar yang kita ketahui bersama. Yang pertama ada Mahkamah Agung dan yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini bertugas untuk menguji peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar, kemudian juga menyelesaikan sengketa pemilu dan juga menyelesaikan sengketa lembaga negara dan juga beberapa permasalahan lainnya terkait dengan tata negara kita. Kedua, ada Mahkamah Agung yang mana di sini adalah muara akhir bagi banyaknya peradilan yang ada di Indonesia, yang mana di bawahnya itu ada pengadilan-pengadilan di bawahnya seperti peradilan umum dan juga peradilan khusus, di mana di sini biasanya dijadikan 4 peradilan yang biasanya kita pelajari, yaitu ada peradilan agama, pengadilan agama, pengadilan negeri, kemudian ada pengadilan militer dan juga pengadilan tata usaha negara. Nah, di sini pengadilan tata usaha negara adalah yang akan kita pelajari, yaitu salah satu dari lingkungan pengadilan yang ada di Indonesia dan merupakan pengadilan di tingkat pertama dan tingkat kedua, yaitu ada pengadilan tata usaha negara dan juga ada pengadilan tinggi tata usaha negara, yang mana dia dibentuk dengan alasan untuk warga negara atau masyarakat mencari keadilan dari kebijakan atau ketetapan tata usaha negara yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara yang kiranya itu merugikan bagi warga negara atau masyarakat. Sehingga kalau misalkan hal tersebut merugikan, KTUN tersebut merugikan, maka perlu ada lembaga pengadilan yang dijadikan tempat untuk mencari keadilan bagi warga negara atau bagi masyarakat untuk menggugat atau untuk mengajukan banding terhadap yang namanya ketetapan tata usaha negara tersebut. Karena kalau misalkan secara singkatnya kita lihat bahwasanya agak sulit bagi warga negara dengan pemerintah, kan karena agak jomplang ya, pemerintah pastinya lebih tinggi karena dia yang menetapkan, memberikan ketetapan ataupun keputusan, sementara warga negara yang menjalankan keputusan ini. Sehingga kalau misalkan ada hal yang merugikan, keputusan atau ketetapan yang merugikan, warga negara akan sulit untuk mengajukan keberatannya. Sehingga di sini ada yang namanya pengadilan tata usaha negara sebagai tempat para warga negara itu untuk mencari keadilan dari yang namanya ketetapan tata usaha negara yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara tersebut. Nah, kemudian kalau kita bicara terkait dengan hukum acara pengadilan tata usaha negara, maka hukum acara tersebut adalah bagaimana tata cara beracara ya. Kalau misalkan kita lihat ada hukum formil dan hukum material ya. Di sini hukum acara ini termasuk ke dalam hukum formilnya.
atau bagaimana tata cara untuk beracara, untuk melakukan gugatan, untuk beracara di pengadilan tata usaha negara. Itu mulai dari sebelum atau pra peradilan, lalu juga mengenai tentang pengadilannya, kemudian mengenai nanti bagaimana pelaksanaan keputusan tersebut. Jadi itu adalah pengertian dari PT-UN dan juga hukum acara PT-UN. Yang kedua, kita berbicara mengenai dasar hukum dari PT-UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Dasar hukumnya kalau misalkan ditarik ke atas, itu yang paling pertama saya rasa adalah Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian dari Pancasila sila kelima itu kita tarik ke bawah di Undang-Undang Dasar tahun 1945, ada pasal 24, pasal 24A, pasal 24B, pasal 24C, dan juga pasal 25. Nah, pasal-pasal tersebut adalah pasal-pasal yang berisi tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian lanjut selanjutnya di undang-undang, kita tarik undang-undang, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang kemudian diadakan perubahan. Perubahan pertama menggunakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan kemudian diubah kembali di Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Jadi tiga undang-undang ini adalah undang-undang yang mendasari bagaimana tata cara untuk beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian kita akan belajar mengenai latar belakang mengapa adanya Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau misalkan kita belajar mengenai latar belakang ini, kita akan menarik kembali ke zaman yang sebelumnya, yaitu di zaman dimana belum adanya negara hukum. Nah, sebelum adanya negara hukum, kita mengenal yang namanya political state atau sebuah kekuasaan yang mana titik pusat dari sistem eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipegang oleh satu orang, dan kemudian orang tersebut memberikan kekuasaannya kepada keturunannya, atau bisa kita sebut dengan sistem monarki ya, atau sistem kerajaan. Nah, dari awalnya setelah sistem ini berjalan ternyata ada ketidaksukaan atau ada keresahan dari masyarakat yang menjadi warga di daerah tersebut, karena kekuasaan raja di sini sangatlah kuat sekali ya. Ada kekuasaan raja untuk membuat peraturan, kekuasaan raja untuk menjalankan peraturan, dan juga kekuasaan raja untuk mengadili. Kemudian karena ada rasa tidak suka ini atau rasa keresahan dari masyarakat ini, akhirnya warga negara itu mengajukan atau memberontak ya, dan kemudian muncullah sistem baru yang dinamakan sistem legal state atau sistem negara hukum, yang mana di sini dibagi menjadi 3 wilayah kekuasaan atau kita sebut dengan trias politika. Ada eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif, yang mana kesemuaannya itu dibagi-bagi oleh masing-masing lembaga. Ternyata legal state ini juga masih belum memumpuni atau masih dianggap tidak terlalu pro atau tidak terlalu memihak kepada rakyat, sehingga kemudian muncullah yang namanya welfare state atau negara kesejahteraan, yang mana di sini negara kesejahteraan ini hadir untuk memenuhi kesejahteraan rakyat. Dan di negara kesejahteraan ini pemerintah diberikan sebuah kewenangan atau kekuasaan untuk menerbitkan keputusan atau ketetapan sendiri tanpa adanya perantara tanpa adanya perantara legislatif, karena dianggap ketika dia membutuhkan sebuah peraturan dalam konsep untuk menyejahterakan rakyat,
maka akan terlalu lama apabila dia harus menunggu kewenangan dari legislatif, sehingga dia diberikan diskresi ya namanya untuk menerbitkan namanya kewenangan atau ketetapan sendiri. Nah, dalam hal ini karena pemerintah ini diberikan ketetapan atau kewenangan untuk membuat ketetapan itu, maka dikhawatirkan kalau pemerintah ini akan berlaku sewenang-wenang terhadap masyarakat. Ya, meskipun memang boleh dilakukannya ketetapan itu adalah untuk kesejahteraan rakyat ya. Tapi juga dikhawatirkan kalau misalkan pemerintah bisa menerbitkan kewenangan itu sendiri, maka akan ada suatu masa pemerintah itu menerbitkan kewenangan yang tidak pro atau tidak memihak kepada masyarakat, sehingga hal ini menjadi sebuah keresahan terhadap masyarakat kembali, dan akhirnya masyarakat itu perlu adanya lembaga yang bisa menaungi keresahan masyarakat ini, sehingga dibuatlah lembaga pengadilan, yang mana lembaga pengadilan ini untuk menaungi keresahan masyarakat tersebut bila mana ada kewenangan yang tidak sesuai dengan kesejahteraan rakyat yang dikeluarkan oleh pejabat atau usaha negara atau dalam artian pemerintah, maka warga negara itu boleh untuk mengajukan gugatan terhadap kewenangan tersebut. Maka di sini muncullah Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan juga ternyata Pengadilan Tata Usaha Negara ini adalah merupakan salah satu ciri dari legal state atau negara hukum, dan juga welfare state atau negara kesejahteraan, yang mana memang dia tugas pokoknya adalah untuk menjamin keadilan bagi warga negara terhadap kewenangan atau ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah atau oleh pejabat tata usaha negara. Kemudian kita akan mempelajari mengenai urgensi dari eksistensi peradilan tata usaha negara. Di sini seperti yang tadi kita lihat dari latar belakang kenapa adanya Pengadilan Tata Usaha Negara, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya urgensi PTUN yang pertama adalah untuk mengantisipasi adanya bentrokan atau timbulnya sengketa antara pemerintah dengan warga negara atau badan hukum privat lainnya, yang karena disebabkan oleh ketetapan atau kewenangan pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemerintah ya. Jadi kalau misalkan ada kewenangan yang tidak sesuai, maka itu bisa menimbulkan api-api bentrokan antara pemerintah dengan warga atau pemerintah dengan badan usaha privat ya. Terus yang kedua, urgensinya adalah untuk melaksanakan ketentuan konstitusional yang telah menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat, baik dalam berhubungan dengan sesama warga masyarakat maupun dalam berhubungan dengan pemerintahnya. Ini sesuai dengan sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah teman-teman semua, demikian untuk materi kita pada hari ini terkait dengan hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara. Tadi kita sudah mempelajari mengenai latar belakang, dasar hukum, lalu urgensi, dan juga pengertian dari hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara. Semoga materi kita pada pagi hari ini dapat menjadi bekal teman-teman semua untuk lebih memahami mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara. Dan juga semoga ilmu ini bisa bermanfaat dan digunakan oleh teman-teman nantinya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun salah penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.